Shalom umat Tuhan, sungguh bersuka cita kembali kita ada dalam ibadah Cool Online hari ini. Karena itu umat Tuhan, mari bersuka citalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa akan menggenapi firman-Nya dan memulihkan keadaan setiap kita. Haleluya, mari kita memuji Tuhan hari ini. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala,
Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami memilih untuk mempercayai perkataan firman-Mu, bahwa segala sesuatu atas dunia ini boleh tergoncangkan, tetapi kami punya Allah yang firman-Nya itu kekal selama-lamanya. Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Engkau yang ada di setiap masa dan musim dalam hidup kami. Engkau Allah yang bekerja dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dan menyatakan kebesaran-Mu di tengah umat-Mu ya Tuhan. Itulah yang kami pegang untuk selama-lamanya. Karena itu kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, Yesus, Kau Allah kami. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kami bawa seluruh tubuh, jiwa dan roh untuk menyembah-Mu. Yesus satu-satunya, Yesus satu-satunya jaminan kekal. Oh Yesus, 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 Yesus Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Oh, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin,
menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kau jaminan kekal Tuhan, Yesus kau jaminan kekal, satu-satunya yang kami miliki, tempat perlindungan kami, sumber pertolongan, dan kau tak pernah tinggalkan, kau tak pernah tinggalkan. Seumur hidup kami menyembahmu. Yesus, kami nyatakan Engkaulah jaminan kekal di dalam hidup kami. Firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu menenteramkan jiwa kami. Kami bersyukur dan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini ada satu sukacita yang luar biasa yang saya alami. Kenapa? Karena kembali kita bersama-sama akan mengikuti ibadah Cool Online Rayon 17. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya rindu untuk membagikan kisah yang luar biasa tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, mari sama-sama kita lihat kisah yang luar biasa itu yang terambil dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-6, ayat 45 sampai ayat yang ke-51, dan saya akan bacakan buat saudara. Markus 6 ayat yang ke-45 demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia. Dan mereka sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Kisah yang baru saya dan saudara baca, itu adalah suatu kisah yang merupakan kelanjutan dari kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Daerah tempat di mana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang adalah suatu daerah di sebelah utara Danau Galilea yang bernama Tabgah. Nah, Tabgah ini ya ada di bagian barat laut dari Danau Galilea. Waktu itu kira-kira pukul 6 sore, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Murid-muridku, aku minta kamu segera berlayar menuju ke Betsaida." Nah, Betsaida ada satu daerah yang juga berada di utara Danau Galilea. Tetapi kalau Tabgah itu berada di barat laut,
maka Betsaida itu ada di bagian timur laut Danau Galilea. Dan kalau ditarik garis lurus antara Tabgha sama Betsaida, itu jaraknya kira-kira antara 7 sampai 8 km. Sehingga kalau sebuah kapal berlayar dari Tabgha ke Betsaida itu hanya butuh 2 jam. Tapi kalau harus berjalan kaki, maka orang harus mengelilingi bagian utara dari Danau Galilea, yaitu sekitar 5 jam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mungkin murid-muridnya mendengar perintah Tuhan Yesus bahwa mereka bisa naik perahu sampai ke Betsaida, saya pikir mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka sudah cukup lelah ya, ikut KKR Tuhan Yesus yang pesertanya itu 5.000 orang laki-laki, belum begitu banyak wanita dan anak-anak. Dan mereka sudah 1 hari melayani dan begitu lelah, sehingga mungkin mereka ingin istirahat. Jadi kalau mereka naik kapal hanya butuh 2 jam sampai ke Betsaida. Tetapi apa yang terjadi? Rencana tinggal rencana. Baru 1 jam mereka berlayar, tiba-tiba angin sakal turun di Danau Galilea. Sehingga danau yang tadinya tenang mulai bergolak, bahkan mulai bergelombang tinggi. Dan firman Tuhan sampaikan bahwa murid-murid mendayung. Kalau angin sakal kira-kira turun sekitar jam 7 malam, maka sampai jam 3 pagi, artinya 8 jam, murid-murid mengayuh, tapi mereka tetap berada di situ. Mereka nggak maju-maju. Kalau orang dunia katakan mereka mentok. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali rencana kita sudah atur sedemikian rupa, kita sudah buat sedemikian rupa, tapi seringkali berakhir dengan kegagalan. Saya ingat awal tahun 2020, waktu itu 1 Januari 2020, di kepala saya sudah berpikir, untuk dunia kerja saya mau melakukan rencana A, B, C, D, E. Kemudian untuk dunia pelayanan di Rayon 17, saya mulai mengerjakan A, B, C, D. Semua sudah diatur, semua sudah dirancang. Tapi sekali lagi, seringkali rencana manusia berakhir dengan kegagalan. Bulan Maret, tiba-tiba COVID-19 melanda Indonesia. Semua aktivitas hampir berhenti. Nah, pertanyaannya seringkali timbul. Waktu badai itu datang, waktu kesulitan itu datang, seringkali ada pertanyaan dalam hati saya dan saudara. Di mana Tuhan Yesus? Ngapain Tuhan Yesus? Dan malam ini saya rindu untuk sharing apa yang Tuhan Yesus kerjakan waktu saya dan saudara mengalami badai, mengalami kesulitan, mengalami masalah. Yuk, sama-sama kita lihat. Yang pertama, kita lihat di Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-48, saya akan bacakan buat saudara. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu murid-muridnya di dalam badai, mungkin mereka berpikir, guru ada di mana? Kenapa engkau meninggalkan kami sendiri? Tapi firman Tuhan jelas-jelas katakan bahwa Yesus melihat murid-muridnya. Dia memandang mereka. Bahkan yang lebih luar biasa, dia tahu batas kekuatan murid-muridnya. Sehingga jam 3, setelah 9 jam murid-muridnya di tengah badai, dia datang menghampiri mereka. Saya ingat waktu anak saya yang pertama belajar berjalan. Saya taruh dia di lantai, dia nggak mau, kakinya ngelipet. Tapi saya sebagai papa harus paksa anak saya untuk bisa berjalan, supaya otot kakinya kuat. Satu ketika saya taruh dia di lantai, lalu saya ada di depan dia, saya katakan, nak, ini papa, ayo ke papa. Pertama dia nggak mau jalan, karena udah berdiri saja, udah goyang-goyang dia. Tapi saya tetap panggil, ayo nak, ayo nak. Kemudian dia mulai berjalan dengan langkah pertama. Dan waktu langkah kedua, dia jatuh. Tapi saya langsung tangkap dia, karena saya ada di dekatnya. Sehingga dia tidak sampai jatuh dan tergeletak. Ini persis yang Mazmur katakan. Apabila kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena dia akan menopang kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya dan saudara sedang mengalami pergumulan, Yesus lihat, Yesus memandang saya dan saudara. Dan waktu kita sudah tidak kuat, Dia akan pegang kita. Karena Dia tahu setiap pencobaan diberikan tidak pernah melewati kemampuan kita. Bagian pertama, Yesus memandang, Yesus melihat, Yesus menjaga kita dalam setiap permasalahan kita. Bagian yang kedua, kita lihat yuk. Ayat yang ke-50, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Waktu murid-muridnya di tengah mereka mendayung, mereka kadang-kadang terhempas naik, terhempas turun. Tiba-tiba mereka melihat sesosok manusia berjalan di atas air. Waktu ombak itu naik, manusia itu ikut naik. Waktu ombak itu turun, manusia itu ikut turun. Dan di otak mereka, di pikiran mereka, nggak mungkin ini manusia. Dan mereka mulai teriak-teriak, mereka mulai ketakutan, katakan itu hantu, itu hantu. Di tengah-tengah teriakan mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah putus asa mereka, tiba-tiba mereka kenal sebuah suara yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu suara yang mereka kenal, itu suara guru mereka. Hari-hari ini saudara, mungkin kau gak bisa lihat apa-apa, semuanya gelap. Tapi dengar, jangan engkau kemudian ketakutan, lalu engkau mungkin lari ambil gadgetmu, engkau tulis di FB-mu bahwa duniamu kelam, engkau mulai posting di Instagram bahwa kehidupanmu lebih gelap dari gelapnya malam. Saya ingat satu ketika waktu saya masih kecil, kelas 1 SD, tiba-tiba tengah malam saya terbangun. Kemudian saya lihat sekeliling gelap sekali karena mungkin lampu mati. Sampai tangan saya nggak bisa lihat. Lalu apa yang saya lakukan? Saya teriak keras-keras, Ma, saya teriak keras-keras. Dan kemudian, nggak lama kemudian, saya dengar suara, Steve, Mama di sini. Dan waktu mendengarkan suara orang tua saya, hati saya tenang. Karena saya tahu orang tua saya ada di sebelah saya. Orang tua saya ada di dekat saya. Dan kalau terjadi sesuatu, mereka akan tolong saya. Mazmur 23 katakan demikian. Raja Daud menuliskan, waktu kehidupan manusia itu seperti domba. Satu ketika ada di rumput yang hijau, air yang tenang. Sehingga domba itu kerjaannya cuma makan, minum, main, tidur. Besoknya makan lagi, minum lagi, main lagi, tidur lagi. Hidup yang nyaman. Tetapi Mazmur 23 katakan tidak selalu kehidupan terus-menerus menyenangkan. Kadang-kadang domba ini harus berjalan melewati lembah kekelaman. Domba ini harus melewati lembah bayang-bayang kematian. Dan waktu domba ini berjalan melewati bayang-bayang kematian, mereka nggak bisa lihat apa-apa. Tapi Mazmur 23 bilang begini, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Maksudnya apa? Waktu dombanya nggak bisa lihat apa-apa, tiba-tiba telinga mereka dengar ada ketukan tongkat dari gembala mereka. Dan mereka tahu kalau ketukan itu ada, berarti gembala ada di dekat mereka. Kalau gembala ada di dekat mereka, maka gembala itu pasti akan pegang gada. Sehingga yang namanya beruang, yang namanya singa, yang namanya harimau tidak akan sanggup melawan, memangsa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu engkau mengalami kesulitan, ambil Alkitab, baca Mazmur, panggil dia Yesus. Panggil dia Yesus. Kalau 5 menit engkau baca Mazmur, engkau belum dengar suara dia. Kalau engkau 10 menit engkau baca Mazmur, belum dengar suara dia. Baca 15 menit, baca setengah jam, baca 1 jam. Saya sangat percaya. Waktu engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, waktu engkau mencari Tuhan dengan segenap hatimu, saya percaya Tuhan Yesus akan memalingkan muka dan memandang saudara, akan menjawab doa-doa saudara.
Yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat di pasal 6 ayat yang ke-51. Dikatakan begini, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kalau berjanji, Dia pasti akan menepati. Beda dengan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara berjanji, ya kadang-kadang kita mengalami amnesia. Kita lupa, atau mungkin bukan lupa, pura-pura lupa. Tapi kalau Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Yesus janji sama murid-muridnya, kalian jalan duluan ke Betsaida, nanti ketemu aku di sana. Mungkin murid-muridnya berpikir, oh caranya kalau ketemu Tuhan Yesus adalah mereka akan jalan dulu 2 jam, jam 8 malam mereka sampai di Betsaida, mereka istirahat. Tuhan Yesus kan biasanya doa semalaman, nanti mungkin jam 10 pagi baru sarapan sama-sama. Itu pemikiran manusia, itu pemikiran murid-murid. Tuhan punya 1001 cara untuk menggenapi apa yang Dia janjikan. Tuhan punya banyak hal yang Dia bisa lakukan untuk menggenapi apa yang Dia janjikan. Kalau Tuhan janji, engkau akan terus naik dan bukan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan punya masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sanggup menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya berpikir akan ketemu Tuhan di Betsaida. Tapi yang terjadi apa? Tiba-tiba ada badai. Tiba-tiba ombak naik sampai 2 meter. Berjam-jam mereka mendayung 9 jam di danau. Tidak terjadi apapun, mentok di situ. Tapi janji Tuhan, ya dan amin. Jam 3 pagi, Yesus datang, naik ke perahu. Dan ayat ini katakan, ayat yang ke-51. Angin, badai, menjadi tenang. Satu ayat lagi kita baca yuk. Ayat terakhir, Yohanes 6 ayat 21. Yohanes 6 ayat yang ke-21 dikatakan demikian, mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Artinya apa? Waktu Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, apapun yang dijanjikan, pasti Dia genapi. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar bahwa rancangan manusia seringkali terbatas. Rancangan manusia seringkali berakhir dengan kegagalan. Tapi di tengah-tengah kegagalan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kehancuran kita, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena apa? Dia tidak sekedar memandang, melihat kesulitan kita. Tapi waktu kita nggak sanggup lagi bergerak, kita sudah mentok, kita sudah sampai di titik kemampuan kita, Dia akan datang melawat, menolong kita. Dan kemudian waktu kita nggak bisa lihat apa-apa lagi, semua rasanya gelap. Dengar baik, waktu engkau cari Tuhan, maka suara itu akan terdengar. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan yang terakhir, apapun yang Tuhan janjikan, bagi manusia mustahil. Tuhan, aku sudah terlalu hancur, aku sudah dipecat. Tuhan, aku punya restoran sudah berbulan-bulan sepi, usahaku sudah di ujung tanduk. Saya mau sampaikan, Tuhan sanggup memulihkan saudara. Mari, saya ajak saudara untuk berdoa. Angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bahwa memang rancangan kami tidak sempurna. Tapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan rancangan kami, di tengah-tengah kehancuran kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memandang kami, Engkau menjagai kami. Bahkan di tengah-tengah kami tidak tahu apapun, semuanya gelap. Engkau berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan hamba percaya malam hari ini, apa yang Kau janjikan, itu pasti akan digenapi. Berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Kami sudah ada berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara akan berikan bisa diberikan melalui dua cara. Cara pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu kepada rekening yang tertera ini. Cara kedua, persembahan Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam amplop. Lalu amplop tersebut dibawa ke gereja GBI Malahayati. Di sana di ruang pembicara sudah tersedia kotak. Bapak Ibu tinggal memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan sayang sama kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Mungkin dari antara kami ada yang memberikan dari kelebihan kami. Tapi mungkin ada dari yang kami memberikan dari kekurangan kami. Tapi kami percaya, waktu kami memberikan dengan sukarela, dengan tulus hati, Engkau Bapa yang akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kul kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita buka tangan kita, dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, disayangi, dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa di sorga. Cinta, kasih, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Dan hikmat dari Roh Kudus. Kiranya menyertai kita sekalian. Mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin.